Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang dinamik routing dengan menggunakan protokol OSPF. Presentasi ini disusun di bawah bimbingan dosen pengampu kami, Bapak Septian Geges, MKOM, Eskom. Lanjut. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Panage Evanoya, terus ada teman saya Elderox Pilon. Saya Jonathan Pratama Dinata. Saya M. Sultan Putra. Saya Rangga. Saya Oktaviani Luju. Saya Alvin Valerian. Saya Angelina Stefani. Saya Cindy Margareta. Saya Firman Yudi. Saya Karo Roland. Saya Jonathan. Saya Wandilang Valetiano. Ya, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dynamic routing. Dynamic routing adalah sebuah routing dinamis atau cara umum yang dilakukan dalam menentukan rute jaringan pada jaringan komputer. Metode routing ini memungkinkan router mengirimkan dan menerima informasi mengenai jaringan secara dinamis. Metode routing ini berguna untuk jaringan yang berubah sebab router mampu memperbaharui informasi jaringan secara mudah dan cepat. Dynamic routing ini ada di lapisan network layer jaringan komputer pada TCP atau IP protocol switch, atau routing juga termasuk routing protokol yang berguna untuk menemukan jaringan dan juga melakukan update routing table di router. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan routing dinamik. Yang pertama, dapat memperbarui jaringan real-time. Nah, yang dimana salah satu kelebihan routing dinamik adalah bisa memperbarui informasi jaringan real-time. Routing dinamik ini memiliki fungsi untuk mengirimkan paket data dari suatu titik ke titik yang lainnya pada jaringan. Protokol routing ini, dinamik ini juga memungkinkan router memberikan informasi ke jaringan real-time. Lalu yang kedua, menangani jaringan yang berubah secara dinamis. Nah, routing dinamik merupakan salah satu metode yang dipakai untuk mengirimkan paket data dengan jaringan komputer. Routing yang satu ini memakai protokol khusus dalam memecahkan masalah di jaringan dengan membuat jalur jaringan secara efisien. Lalu kelebihan routing dinamik paling utama adalah bisa menangani jaringan berubah secara dinamis memakai protokol khusus. Dengan memakai protokol khusus tersebut, jaringan bisa beradaptasi dengan perubahan jaringan dengan otomatis tanpa harus mengubah secara manual lagi setiap jalur jaringan. Lalu yang ketiga, dapat memaksimalkan lalu lintas jaringan. Routing dinamis termasuk jenis routing yang memerlukan router mengumpulkan informasi pada jaringan berkala. Router dengan jenis router ini bisa memaksimalkan trafik jaringan dengan cara menentukan route lebih efisien. Biasanya, hal ini dikerjakan dengan cara memeriksa informasi trail jaringan berkala dengan kemudian memilih route paling efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kekurangan dinamik routing. Yang pertama, membutuhkan konfigurasi lebih kompleks. Routing dinamik adalah jenis router yang memakai protokol routing maupun algoritma yang berfungsi untuk memperbaharui informasi routing otomatis. Kekurangannya pada jenis routing ini adalah membutuhkan konfigurasi yang kompleks. Routing dinamik membutuhkan administrator jaringan untuk memahami dan konfigurasi protokol routing yang cepat. Yang kedua, lebih rumit. Kekurangan routing dinamik berikutnya adalah jauh lebih rumit saat jaringan lebih besar. Hal ini membuat router melakukan hitungan lebih banyak dalam menentukan rute yang efisien. Routing jenis ini juga membutuhkan banyak informasi dari jaringan sehingga menyebabkan masalah pada kinerja sebab router harus mengumpulkan cukup banyak informasi dalam menentukan rute paling efisien. Yang ketiga, membutuhkan banyak sumber daya. Routing dinamik juga membutuhkan banyak sumber daya dalam pengoperasiannya
Hal ini karena router perlu berinteraksi terus-menerus dengan jaringan lainnya guna memperbaharui informasi jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, cara kerja dynamic routing. Cara kerja pertama, router akan mengirimkan dan menerima pesan di router interface. Cara kedua, perangkat router akan membagikan pesan dan informasi dengan router lain dengan protokol yang sama. Protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi. Cara yang ketiga, router melakukan pertukaran informasi routing untuk mengungkap data mengenai jaringan jarak jauh. Informasi yang diberikan tersebut dipakai untuk membangun dan memperbaiki tabel routing. Cara yang keempat, jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan topologi Project Dynamic Routing atau protokol OSPF. Next slide. Baik, sini saya akan menjelaskan apa itu protokol OSPF. OSPF ini adalah Open Shortest Path First, adalah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. OSPF merupakan routing protokol yang berjenis IGRP, yaitu Interior Gateway Routing Protocol, yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Next slide. Baik, untuk cara kerja protokol OSPF ada 4. Yang pertama, OSPF membentuk komunikasi dengan router lain yang ada dalam satu jaringan dengan router tersebut. Setiap router membuat LSP atau Link State Packet yang didistribusikan ke semua neckboard router menggunakan LSA atau Link State Advertisement tipe 1. Lalu cara yang kedua, router yang ada dalam satu jaringan akan menghitung jalur terpendek atau shortest path ke masing-masing neighbor router berdasarkan cost routing. Lalu cara yang ketiga, apabila ada perubahan tabel routing, maka router akan mengirimkan LSP ke DR dan BDR menggunakan multicast address. Lalu cara yang keempat, LSP kemudian akan didistribusikan oleh DR ke neckboard lain dalam satu area. Jadi semua router akan melakukan perhitungan ulang untuk jalur terpendek atau shortest path-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya penjelasan dari fungsi protokol OSPF. Fungsi pertama dari OSPF adalah routing. OSPF bertanggung jawab untuk menghitung dan menentukan jalur terpendek antara router dalam jaringan. Dengan memilih jalur terpendek, OSPF membantu mengoptimalkan pengiriman paket data dalam jaringan. Kemudian fungsi yang kedua adalah redundansi. OSPF mendukung redundansi dengan menyediakan jalur alternatif jika jalur utama mengalami kegagalan. Jika terjadi gangguan pada jaringan jalur utama, OSPF secara otomatis akan mengalihkan lalu lintas ke jalur alternatif yang tersedia. Ini memastikan bahwa koneksivitas jaringan tetap terjaga. Lalu fungsinya yang ketiga adalah konvergensi cepat. Konvergensi cepat adalah proses di mana router mengidentifikasi perubahan topologi jaringan dan memperbarui tabel routing mereka. OSPF dirancang untuk mencapai konvergensi dengan sangat cepat. Ini berarti router OSPF secara efisien bertukar informasi, topologi, dan menghitung jalur terbaru dengan cepat setelah terjadi perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada kelebihan protokol OSPF. Yang pertama, memiliki tingkat skalabilitas, reliabilitas, dan kompatibilitas yang tinggi. Yang kedua, menggunakan konsep hierarki routing, membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan.
Yang ketiga, menggunakan teknologi link state yang didesain untuk bekerja dengan sangat efisien dalam proses pengiriman update informasi rute. Yang keempat, dapat bekerja dalam jaringan lokal berskala sedang hingga enterprise. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya adalah kekurangan dari protokol OSPF. Yang pertama yaitu membutuhkan basis data yang cukup besar, di mana OSPF memerlukan basis data yang besar untuk dapat bekerja secara optimal, karena OSPF merupakan link state protokol yang dimana setiap router perlu mengetahui setiap hubungan di dalam sebuah jaringan agar dapat menentukan jalur terbaik. Kemudian selanjutnya memerlukan perencanaan yang matang dalam mendesain jaringan dan mengimplementasikannya. Dalam jaringan yang lebih kompleks yang memerlukan banyak router dan link, mendesain topologi OSPF yang optimal memerlukan perencanaan yang tepat. Karena konfigurasi routernya lebih rumit dibandingkan dengan protokol lainnya. Konfigurasi yang kurang tepat juga dapat menyebabkan masalah pada jaringan. Kemudian yang selanjutnya, mengonsumsi banyak resource, karena OSPF memerlukan basis data yang besar, dan juga basis data ini diperbarui setiap kali adanya perubahan di dalam jaringan, maka kinerja yang berat dari CPU dan memori akan dibutuhkan. Belum lagi fitur-fitur tambahan lainnya yang memerlukan resource tambahan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke bagian topologi jaringan dengan protokol OSPF. Next. Bisa dilihat di sini, topologi ini adalah topologi yang kami buat pada tugas sebelumnya, yaitu tugas topologi jaringan sederhana. Pada tugas sebelumnya hanya terdapat 3 router, 3 switch, 5 PC, dan 1 cloud. Pada topologi ini kami menambahkan 1 router, 1 switch, dan 2 PC. Sehingga perangkat yang digunakan adalah sebanyak 4 router, 4 switch, dan 7 PC, dan 1 cloud. Dapat dilihat pada topologi ini, router 1 digunakan sebagai koneksi utama ke internet melalui interface Ethernet 1. Router ini kemudian terhubung ke switch 1 yang mengelola subnet 192.168.10.0/24, di mana PC 1 dan PC 2 berada. Untuk router 2 menghubungkan subnet 10.10.10.0/24 dan subnet 192.168.20.0/24 dengan switch 2 yang mengelola PC 8 dalam subnet 192.168.20.0/24. Untuk router 3 menghubungkan subnet 10.10.20.0/24 dan 192.168.30.0/24, di mana switch 3 menghubungkan PC 4 dan PC 5. Untuk router 4 menghubungkan subnet 10.10.30.0/24 dan 192.168.40.0/24, di mana switch 4 menghubungkan PC 6 dan PC 7. Untuk setiap PC-nya yang telah terkoneksi ke router akan mendapatkan alamat IP dari DHCP. Untuk dapat melakukan komunikasi antar perangkat di dalam jaringan lokal ataupun internet, perlu dilakukan konfigurasi dinamik routing OSPF. Untuk konfigurasi OSPF akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke dalam konfigurasi pada router 1. Di sini mengkonfigurasi, men-set namanya menjadi router OS1, terus memberikan address pada Ether 2 yaitu 192.168.10.1/24. Seterusnya pada Ether 3 memberikan IP address 10.10.10.1/24. Kemudian pada Ether 4 memberikan IP address 10.10.20.1/24. Di sini memberikan IP DHCP client pada interface 1 untuk mendapatkan jaringan internet lokal dari laptop yang terhubung ke internet atau Wi-Fi. Yaitu setelah itu akan diberikan IP firewall NAT dan memberikan chain SRC NAT yang source-nya berasal dari NAT dan dilakukan out interface pada Ether 1 dengan action security. Setelah itu dilakukan routing OSPF pada interface Ether 3, yang dimana routing OSPF tersebut di-instance dengan memberikan tanda pengenal yaitu router ID 1.1.1. Setelah itu router OSPF interface-nya
berada pada Ether 3. Setelah itu, berikan routing SPF network yaitu 10.10.10.0/24 yaitu sebagai area 0 atau area backbone, dan juga pada network IP 10.10.20.0/24 yaitu area backbone juga, dan juga pada 192.168.10.0/24 area backbone. Setelah kita melakukan routing OSPF tersebut, kita lihat pada IP root print yang dimana kondisinya masih belum terlihat ADO karena semuanya masih router yang lain masih belum dilakukan konfigurasi. Setelah itu melakukan print pada routing SPF instance-nya, yang dimana di sini telah ditambahkan routing ID-nya 1.1.1. Dan setelah itu kita bisa lihat routing IP pada SPF network-nya, yang dimana ada 3 network yang sudah kita routing SPF-nya, yaitu 10.10, 10.10.20, 192.168.10 itu semuanya area backbone. Setelah itu di sini dilakukan IP root, yang dimana setelah itu dilakukan hasil pada konfigurasi router yang lain, maka berhasil mendapatkan routing yang dimana routingnya itu ADO, yang dimana itu adalah Active Dynamic OSPF. Terus di sini terjadi perubahan pada area di router area di IP network number 1, yang dimana itu adalah 10.10.20, yang dimana area awalnya tadi backbone diubah menjadi area 1. Dan untuk hasil IP rootnya setelah dilakukan semua konfigurasi pada router keseluruhan, yaitu router 1 sampai 4 sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Setelah itu di sini konfigurasi pada PC 1, yang dimana di sini langsung memberikan IP DHCP, yang dimana IP DHCP-nya adalah 192.168.10.254, yang dimana di sini berhasil melakukan ping ke Google, lakukan ping ke router 1, dan melakukan ping ke router 1 juga. Setelah itu di PC 2 sama dengan memberikan IP DHCP, kemudian dilakukan ping ke Google berhasil, dan juga ping ke router 1 berhasil. Di sini selanjutnya konfigurasi pada router 2. Di sini memberikan identity yaitu berupa router 2, router OS 2, kemudian menambahkan IP address 10.10.10.2/24 di interface 1, kemudian 192.168.20.1/24 di Ether 2, kemudian 10.10.30.1/24 di Ether 3. Kemudian melakukan perintah IP print address, yang dimana bisa dilihat sudah berhasil ditambahkan IP address dari ketiga tersebut. Kemudian di sini melakukan IP root dengan memberikan gateway-nya yaitu 10.10.1, dan juga melakukan IP DNS server-nya itu adalah IP SendNet server dari DHCP yang telah didapatkan, yaitu 192.168.122.1. Di sini dicoba melakukan ping ke router 1, dan hasilnya adalah berhasil memberikan send 4 dan diterima 4. Setelah itu melakukan ping ke Google berhasil, dan juga memberikan di sini IP firewall NAT supaya bisa memberikan internet ke seluruh PC yang terhubung ke dalam router 2. Begitu dilakukan routing SPF network, yang dimana pada SPF network ini 192.168.20 itu sebagai area backbone. Kemudian di sini sudah dilakukan penambahan routing SPF instance-nya, yaitu routing ID-nya itu 2.2.2 pada router S2. Setelah itu di sini melakukan perubahan pada SPF network yang berada pada number 1, yaitu 10.10.30.0/24, yang dimana perubahan ini yang awalnya backbone menjadi area 2. Jadi di sini menambahkan area network, yang dimana yang sudah ditambahkan adalah area 2 dengan area ID-nya 2.2.2.
Kemudian network tersebut yaitu network 10.10.30.24 masukkan ke area 2, sehingga routing OSPF networknya yang tadi awalnya semuanya backbone, di sini ada 2 backbone dan 1 area 2. Setelah itu dilakukan IP route, yang di mana di sini ada terdapat ADO pada number 2, number 6, dan number 7, yang dimana itu adalah aktif dynamic OSPF, yang dimana artinya SPF-nya sudah berjalan atau routing SPF-nya bisa dijalankan dengan baik. Di sini untuk konfigurasi pada PC3 dilakukan secara DHCP, yang dimana di sini mencoba melakukan ping ke router 1 dan berhasil, kemudian melakukan ping ke Google juga berhasil. Selanjutnya pada konfigurasi router 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, sini saya akan jelaskan konfigurasi router, yaitu pada router ketiga pada topologi jaringan ini. Jadi pertama-tama sini terdapat perintah System Identify Set Name sama dengan router OS 3, di mana perintah ini digunakan untuk mengganti nama router menjadi router OS 3. Kemudian sini terdapat beberapa alamat IP yang ditambahkan ke interface jaringannya dengan perintah IP address add yang menetapkan alamat IP 10.10.20.2 pada interface Ether 1 dan IP 192.168.30.1 pada interface Ether 2-nya. Kemudian terdapat perintah IP address print atau IP-AT yang digunakan untuk menampilkan alamat IP yang telah dikonfigurasi tadi, yaitu pada interface Ether 1 dan interface Ether 2-nya. Kemudian terdapat perintah IP route add gateway. Nah, sini dapat IP add gateway sama dengan 10.10.20.1. Perintah ini digunakan untuk bahkan router default menggunakan gateway-nya yang memungkinkan router untuk mengarahkan lalu lintas ke jaringan lain melalui gateway tersebut. Kemudian di sini terdapat perintah IP DNS set servers sama dengan 192.168.122.1, di mana perintah ini untuk mengatur DNS router ini ke IP 192.168.122.1 tersebut. Kemudian di sini terdapat perintah ping ke alamat IP 10.10.20.1 tersebut dan ke domain google.com-nya. Yang bisa lihat di sini pada tampilan slide PPT-nya dia berhasil terkoneksi. Slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di sini terdapat selanjutnya terdapat perintah IP firewall net add chain sama dengan src not out interface sama dengan Ether 1 dan actionnya sama dengan messword, di mana perintah ini digunakan untuk menambahkan konfigurasi net pada firewall routernya. Jadi konfigurasi ini berlaku untuk paket yang keluar melalui interface 1 atau interface Ether 1 untuk menyembunyikan alamat IP private di balik alamat IP publiknya. Kemudian di sini terdapat perintah IP DHCP server setup, yaitu untuk mengatur server DHCP-nya pada router ini yang akan memberikan alamat IP dinamis kepada perangkat di jaringannya. Kemudian slide selanjutnya. Selanjutnya di sini kita melakukan konfigurasi OSPF-nya pada router 3 ini. Jadi di sini dimulai dengan perintah routing OSPF instance set 0 routers ID sama dengan 3.3.3.3 yang menetapkan router ID OSPF ini adalah 3.3.3.3 tersebut. Jadi jaringan 10 atau IP 10.10.20.0 tersebut ditambahkan ke area OSPF backbone atau 0 dengan perintah routing OSPF network at network sama dengan IP tersebut dengan areanya adalah sama dengan backbone. Kemudian selain itu ada jaringan IP 192.168.30 ditambahkan ke area 1 dengan perintah yang sama juga dan areanya sama dengan area 1. Dan selanjutnya terdapat perintah routing OSPF instance print dan routing OSPF network print yang digunakan untuk menampilkan konfigurasi instance dan jaringan OSPF-nya.
Kemudian terdapat beberapa perintah IP route print digunakan untuk menampilkan rute yang ada pada router 3 ini. Slide selanjutnya, di sini terdapat perintah routing OSPF network remove numbers sama dengan 0, di mana perintah ini digunakan untuk menghapus entry jaringan OSPF yang telah ditentukan oleh nomor 0 jika ada kesalahan dalam konfigurasinya. Jadi jika jaringan 10.0 10.20.0 tersebut dimasukkan ke area yang salah, jaringan tersebut dihapus dan ditambahkan kembali ke area yang benar menggunakan perintah routing OSPF network add network, yaitu IP-nya tadi ke area sama dengan area 1. Slide selanjutnya. Jadi setelah konfigurasi selesai, perintah routing OSPF network print dan IP route print digunakan untuk memverifikasi bahwa konfigurasi OSPF dan route IP telah diatur dengan benar pada router 3 ini untuk memastikan komunikasi yang efektif antara subnet yang terhubung dan rute eksternal melalui gateway yang telah ditentukan. Slide selanjutnya. Jadi setelah melakukan konfigurasi pada router 3, selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada PC 4 dan PC 5 nantinya, yang dimana kedua PC inilah yang disambungkan ke router 3 ini. Jadi pertama-tama sini dia menggunakan perintah IPDCP untuk mendapatkan IP-nya dan gateway-nya secara otomatis, yang dimana IP-nya adalah 192.168.30.253. Kemudian di sini terdapat perintah save untuk meng-save konfigurasi pada PC 4 ini. Slide selanjutnya. Di sini PC 4 melakukan ping atau pengecekan koneksi ke router 1 dan ke domain google.com-nya. Yang bisa dilihat bahwa pengecekan koneksi tersebut berhasil terkoneksi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya lagi. Terlihat di sini pada konfigurasi PC 5 dia sama juga menggunakan IPDCP untuk mendapatkan IP dan gateway-nya, di mana sini IP-nya yang bagian ujungnya adalah 252/24, yaitu perbedaannya hanya di IP-nya saja. Jadi sini dia melakukan ping atau pengecekan koneksi juga, yaitu ke domain google.com dan ke IP router 4-nya. Dan bisa dilihat di sini ping tersebut berhasil terkoneksi. Dan PC 5 di sini dapat perintah save untuk menyimpan konfigurasi pada PC 5 tersebut. Dan itu adalah menjelaskan konfigurasi pada router 3 serta PC-PC-nya. Penjelasan konfigurasi router selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Berikutnya, pada konfigurasi router 4, hal pertama yang dilakukan adalah mengatur identitas pada router tersebut dengan memberikan namanya yaitu router OS4 menggunakan perintah System Identity Set Name. Berikutnya adalah menambah IP pada masing-masing interface, di mana interface yang ada yaitu interface Ether 1 dan Ether 2. Pada Ether 1 diberikan IP 10.10.30.2/24 dan pada interface Ether 2 diberikan IP 192.168.40.1/24. Berikutnya menggunakan perintah IP address print untuk mengecek apakah IP yang telah diberikan sudah benar. Berikutnya menambahkan gateway menggunakan perintah IP route at gateway, di mana gateway-nya yaitu 10.10.30.1, dan memberikan DNS menggunakan perintah IP DNS set servers, di mana DNS-nya yaitu 192.168.122.1. Berikutnya mengecek yaitu dengan cara menggunakan perintah ping menuju gateway yaitu 10.10.31 dan juga mengeping kepada domain google.com. Berikutnya memberikan NAT dengan perintah IP firewall NAT at chain sama Ether 1 dengan action masquerade. Dan berikutnya memberikan server DHCP dengan perintah IP DHCP server setup. Slide berikutnya. Berikutnya akan menggunakan IP add print untuk mengecek
IP yang telah diterapkan dan memasuki ke dalam routing SPF. Di sini akan menambahkan interface routing SPF pada iter 1, kemudian akan menambahkan area OSPF dengan nama area 2 dengan ID area tersebut yaitu 2222. Dan berikutnya memberikan router ID kepada atau router ID OSPF pada router tersebut dengan ID-nya yaitu 4444. Berikutnya akan menambahkan network atau jaringan 10.10.30.0/24 ke dalam area backbone dan jaringan 192.168.40.0/24 ke dalam area 2. Berikutnya akan dicek dengan menggunakan routing SPF instant sprint. Slide berikutnya. Baik. Slide berikutnya lagi. Di sini akan dicek route IP yang ada menggunakan perintah IP route print. Slide berikutnya. Berikutnya akan meremove interface OSPF, di mana di sini menggunakan perintah routing OSPF network remove number 0 yang akan meremove jaringan dengan nomor 0 dan berikutnya menambahkan jaringan 10.10.30.0/24 ke dalam area 2 dan akan dicek menggunakan routing SPF network print dan juga akan menggunakan perintah IP route print untuk mengecek route IP yang ada. Slide berikutnya. Baik, pada slide ini terdapat konfigurasi pada PC 6. Pertama, akan digunakan IP DHCP untuk memberikan konfigurasi IP secara dinamis dan akan mengetes, yaitu dengan cara menggunakan perintah ping jaringan 192.168.10.1 dan juga domain google.com. Slide berikutnya. Sama seperti konfigurasi PC sebelumnya, pada konfigurasi PC 7 akan digunakan perintah IP DHCP untuk memberikan konfigurasi IP secara dinamis kepada PC ini dan mengecek konektivitasnya dengan menggunakan perintah ping menuju jaringan 10.10.10.1 atau router 1 dan juga ping 192.168.40.1 yaitu router 4. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, di sini adalah simulasi dari topologi project SPF atau project topologi dynamic routing menggunakan protokol SPF yang kami buat. Baik, di sini adalah topologi routing yang kami buat. Di sini terdapat topologi sesuai yang kami masukkan, yang dimana di sini terbagi menjadi 3 area. Pertama di sini yaitu dari internet, terus PS1, PS2 sampai ke PC-PC-nya itu area backbone atau area 0. Kemudian pada router S3 pada bagian ini sampai ke sini itu adalah area 1. Kemudian di sini pada router PS4 dari sini dan PC-PC-nya adalah area 2. Jadi langsung saja masuk ke dalam simulasinya. Baik, di sini adalah simulasinya. Di sini ada PC1, ada PC2, di sini ada PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, sampai PC7, kemudian ada router-routernya. Sama masuk ke router S1. Di sini bisa dilihat sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat tadi. Dan di sini routing SPF-nya, areanya sesuai yang sudah diminta, yaitu sesuai dengan pilihan, yang dimana pada area
satu di sini adalah pada ke arah router OS3. Kemudian di sini melakukan IP route P, yang dimana di sini router 10.10.30-nya ADO, dan di sini semuanya ADO. Selanjutnya ke router OS2, kita perintahkan untuk melihat IP route-nya. Untuk IP route-nya di sini 10.10.20-nya itu adalah HDO, yaitu merupakan SPF, dan juga untuk IP 10.192.168.10. Selanjutnya kita lihat IP network SPF. Di sini di mana pada router OS2 yaitu router S2 ini ada sebagian di area 0 dan juga sebagian di area 2. Nah, di mana di sini area 0 itu masuk ke bagian router 10 IP address 10.10 192 10.10.30.0. Jadi di sini area 2. Setelah itu akan minta untuk melakukan routing sini. Routing ID-nya adalah 22, mana itu adalah router ID dari OS2. Kemudian pada router OS3 di sini dia masuk ke dalam area 1. Mana di sini bisa dilihat pada routing SPF networknya. Di mana di sini semuanya masuk ke area 1. Kemudian pada routing SPF instannya di sini adalah router ID 333 sesuai dengan perintah yang diberikan. Setelah itu kita bisa lihat IP route-nya. Di sini IP route pada 10.10.20 itu dia DC yang dimana itu connect ke dalam sistem dynamic active SPF-nya. Kemudian di selanjutnya pada rute OS4 sini IP routing SPF network. Oke. Sini pada router 4 itu dia masuk ke dalam area 2. Jadi dari sini dia masuk ke area 2. Bisa dilihat pada routing SPF instannya. Di sini ID-nya adalah 444 dan pada IP route di sini terdapat ADO dan juga ADC, yang dimana di sini aktif dynamic SPF-nya berjalan pada semua router. Selanjutnya melakukan percobaan ping. Di sini ping PC1. Di sini saya melakukan contoh pada PC1. PC1 melakukan ping misalnya ke PC7 dan PC4. Ping 192.168.40.253. Ping PC7 di sini berhasil, yang dimana di sini SPF-nya berjalan dengan baik. Kemudian pada PC4 melakukan ping pada PC4 itu pada IP 192 ping IP 192.168.30.25. Di sini dapat berjalan dengan baik. Ya, ping juga ke misalnya ke router
router OS4 dengan IP 192.168.40.1. Ping di sini juga berhasil dilakukan ping. Jadi di sini pada IP semua router itu ada sistem flag atau DST address-nya itu dapat melakukan aktif dynamic SPF-nya dengan baik, di mana setiap SPF tersebut dilakukan rute yang dimana rute tersebut sudah dikonfigurasi pada slide PPT sebelumnya. Baik, mungkin sekian untuk simulasi dari topologi dynamic routing dengan menggunakan protokol SPF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dynamic routing adalah metode yang digunakan dalam jaringan untuk secara otomatis menentukan jalur terbaik bagi data untuk mencapai tujuan. Salah satu protokol yang sering digunakan untuk dynamic routing adalah Open Shortest Path First atau OSPF. OSPF menggunakan algoritma link state untuk membangun peta topologi jaringan yang lengkap, memungkinkan setiap router memiliki informasi rinci tentang seluruh jaringan dan menghitung jalur terbaik secara efisien. Protokol OSPF ini mendukung pembagian jaringan menjadi beberapa area untuk mengurangi overhead dan meningkatkan efisiensi, dengan area 0 sebagai pusat dari semua area lain dengan mengkonvergensi yang cepat. OSPF mampu menyesuaikan perubahan dalam topologi jaringan dengan minimal gangguan. Selain itu, OSPF mendukung berbagai jenis kontektasi untuk keamanan dan menggunakan cost sebagai metrik untuk menentukan jalur terbaik, di mana cost biasanya terkait dengan bandwidth. Kemampuan OSPF untuk mendukung hierarki melalui area membuatnya sangat scalable dan ideal untuk jaringan besar dan kompleks, menawarkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan dalam manajemen routing. Selanjutnya, demikian presentasi dari kami tentang dynamic routing dan penggunaan protokol SPF. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih.